Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apsibiana Putri. Di sini saya akan membacakan cerita pendek hasil karya sendiri. Selamat menonton. Hari Kasih Sayang. Jika aku menjadi kamu, untuk apa? Dengan menjadi diri sendiri pun, aku sudah merasa bahagia karena kehadiranmu. Menjadi aku adalah sebuah rezeki dan nikmat Tuhan yang tiada tara nilainya. Nikmat itu takkan pernah bisa ditukarkan oleh barang berharga yang lainnya, seperti oksigen yang kuhirup bebas, lembaran dan kepingan uang, ataupun organ tubuh yang sejatinya aku pun tidak bisa hidup tanpanya. Menjadi aku adalah sebuah fata morgana yang rupanya bisa kurasakan setidaknya sekali dalam seumur hidup. Walaupun beberapa dari kalian percaya dengan adanya reinkarnasi. Meski begitu, jika peristiwa reinkarnasi terjadi pada diriku, belum tentu aku bisa merekonstruksi ulang pertemuanku dengan makhluk Tuhan paling indah yang pernah ada di muka bumi ini. Makhluk Tuhan yang kelahirannya paling aku syukuri, meski ia terlahir lebih dulu dari aku. Terkadang, aku sering bertanya-tanya kepada Sang Penguasa bumi dan langit. Mengapa harus aku yang merasakannya? Mengapa harus aku yang rela menjatuhkan diri pada sosok yang terlalu bertaraf tinggi untuk kumiliki? Mengapa harus kamu, orang yang menjadi sumber dari segala sumber dalam kehidupanku? Akankah semesta hendak merestuinya secara sukarela? Keraguanku semakin tertuang dengan jelas tatkala manik matanya semakin membuatku jatuh dan bertekad untuk menyelam sedalam-dalamnya bagai manusia yang sengaja menenggelamkan diri ke dasar lautan hingga lupa akan daratan. Pertanyaan sinting ini pun akhirnya lekas terjawab. Jawabannya, karena ia adalah sosok manusia yang memang ditakdirkan sebagai kebutuhan primerku. Dia adalah sosok manusia setengah malaikat surgawi yang menjadi pelengkap dari slogan 4 sehat, 5 sempurnaku. Kelahirannya di muka bumi yang fana dan rentan akan binasa ini bukan tanpa alasan tentunya. Arjuna, nama yang bermakna indah seperti sebuah nama tokoh protagonis dalam Wiracarita Mahabharata. Tidak hanya namanya saja yang syarat akan makna karena memiliki arti bersinar terang, putih, dan bersih. Namun, perwujudan atau definisi dari namanya tersebut sesungguhnya memang benar-benar ada pada dalam dirinya. Sosoknya yang bersinar terang hingga mampu menerangi hati dan hidupku, putih seperti tanpa noda, dan bersih atau suci seperti bayi yang baru saja dilahirkan ke dunia. Begitu juga dengan segala yang ada pada dirinya. Salah satu adikarya tangan Tuhan tersebut lantas bersikeras menolongku dari jerumus lubang hitam yang muram akan kekelaman. Namun Arjuna adalah sebuah anugerah berupa nirleka, bak permata yang terpiara oleh para wangsa nenek moyangnya. Namanya selalu mengalir dalam nadi dan bersifat abadi. Bagai wujud nirmala yang hidup kekal di alam nirwana, sosoknya berhasil membuatku jatuh cinta berulang kali dengan hati yang suci dan perasaan yang murni hanya untuk dirinya seorang. Selamat Hari Kasih Sayang, ucapnya bahagia
seraya membawakanku 6 buah kue coklat kering yang baru saja diangkat dari pemanas makanan. Lihatlah, senyum manisnya itu enggan memudar sejak pertama kali adonan kue tersebut belum dibentuk. Menggemaskan. Terima kasih ya. Aku dengan semangat langsung mengambil sepotong kue kering buatannya. Meski aku tahu ia tidak terlalu pandai akan hal itu. Jari jemarinya tidak selihai itu untuk membuat hidangan penutup. Gimana? Enak nggak rasanya? Tanyanya antusias menunggu respons jujurku. Enak, sangat enak sekali. Entah karena gula yang dituangnya terlalu melebihi kapasitas kadar gula pada tubuhku, atau memang selama proses pembuatannya, ia terlalu sering menabur untayan senyum kepada adonan kuenya, sehingga rasa manis itu berpindah haluan menuju kuenya. Aku tidak sedang bercanda, teman-teman. Sungguh, rasa kue ini melebihi apa yang kau bayangkan. Rasa manisnya sangat pekat dan kuat, hingga aku segera membutuhkan air mineral, barang menghilangkan rasa dahaga dan serat pada tenggorokanku. Maafkan aku, Arjuna, tapi aku yakin tidak ada yang salah dengan apa yang telah kau buat. Kau hanya terlalu bersemangat di hari kasih sayang ini, sehingga adonan kuemu pun juga ikut bersemangat ingin membuatku tersenyum manis yang jarang sekali kuberikan kepada siapapun, kecuali untuk engkau semata. Enak banget. Tahu aja kalau aku suka sama rasa coklat. Tapi akan lebih enak lagi kalau kamu mengurangkan sedikit gulanya, karena rasa manis dari perisa coklat sudah mendominasi pada kuenya. Jawabku menyenangkan hatinya. Aku tidak ingin membuatnya kecewa di hari spesial ini. Dia bahkan rela menukar lembaran uang dengan sejumlah bahan kue di kedai yang menjualnya demi memanjakan lidah dan perutku. Tidak mungkin aku setega itu untuk menghancurkan niat baiknya, meski hasilnya jauh dari ekspektasiku. Tidak apa-apa, kekasihku bukanlah seorang koki terkenal yang harus selalu terlihat sempurna di setiap menu yang disajikannya. Dia pun menaruh piring di atas meja sofa, lalu menghampiriku dengan raut wajah yang lebih sumringah dari sebelumnya. Makasih ya atas segala apa yang telah kamu lakukan untuk menyenangkan hatiku selama ini. Aku tahu rasa kue tadi tidak seenak yang kamu dambakan, tapi kamu berhasil membuat rasa kueku seolah begitu istimewa, meski aku tahu rasanya tidak tepat di lidahmu. Aku tidak marah kok kalau kamu berbohong, tapi aku akan lebih marah jika kamu memberikan reaksi negatif sampai hendak memuntahkan dan meludahi kuenya di depan wajahku. Dia spontan meraih telapak tanganku untuk digenggam. Seperti tidak ingin kehilanganku, ia juga memberikan sedikit usapan singkat pada telapak tangan yang telah digenggam olehnya. Entah untuk menyalurkan rasa sayangnya kepadaku, atau memang itu hanya sekadar refleks saja. Tidak ada yang tidak enak dari hasil masakanmu. Semua yang kamu buat akan selalu kuhargai, karena aku tahu kalau kamu bikin itu juga pakai effort yang tinggi. Orang tuaku gak pernah mengajariku untuk mencemooh setiap pemberian orang dalam bentuk apapun. Wejangan dari orang tua zaman dahulu memang sangat berarti di kehidupanku. Tetap menjunjung sopan santun yang tinggi, walau terkadang dunia tidak selalu memihakmu. Seperti saat ini contohnya. Kue buatan kekasihku tidak memihak perutku yang sangat sensitif akan rasa manis yang ditawarkan olehnya. Kamu tidak menyesalkan memiliki kekasih sepertiku? Tanyanya lugu sambil menatapku lamat-lamat. Aku kembali membalasnya dengan memberikan senyuman termanis spesial untuknya. Tidak sama sekali,
Harusnya aku yang bertanya seperti itu ke kamu, karena kamu tidak pantas untuk memiliki kekasih sepertiku ini. Ucapku merendah diri di hadapannya. Kamu berhak untuk memilikiku. Kamu berhak jadi kekasihku, karena Tuhan tahu kalau kamu memang pantas untuk memilikiku. Di luar sana, belum tentu ada orang sebaik kamu yang mau menjagaku sampai detik ini. Aku yakin pertemuan kita bukan tanpa alasan, sampai kita bisa mempertahankannya sebaik mungkin. Sejak saat itu, aku yang lemah dan payah ini semakin memantapkan diri untuk siap jatuh cinta berulang kali kepadanya. Tidak masalah jika orang-orang waras di luar sana akan mengataiku sebagai budak cinta yang bodoh, bahkan gila sekalipun. Asal dengan bersamanya, aku siap untuk jatuh cinta berkali-kali dengan orang dan perasaan yang sama. Sekian pembacaan cerita pendek dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.